dibilang juga bahwa sebenarnya sebaik apapun hubungan kita sama anak-anak kita, sebenarnya itu kita tetap jadi orang paling akhir yang tahu tentang mereka. Jadi dia mencoba hal-hal yang dia sebenarnya belum tahu impactnya. Dia coba atau mulai mengeluarkan kata-kata kasar. Perlu sekali untuk mengingat bahwa mereka butuh connection karena mereka kesepian. Selamat sore semuanya. Sore. Kita mulai ya diskusi ini. Nah teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke dalam diskusinya, aku mengundang teman-teman semua untuk berjeda sebentar, untuk kita kembali terkoneksi dengan diri kita, untuk kita menyatukan semua intensi kita untuk kehadiran kita di sini. Boleh ya? Oke, teman-teman cukup menyadari saja nafas yang masuk dan nafas yang keluar dalam keheningan. Kita mulai ya. Oke. Kita sadari nafas kita yang masuk dan nafas kita yang keluar untuk kita bisa terkoneksi ke dalam diri kita masing-masing. Dan kita intensikan acara kita malam ini, kehadiran kita di acara ini adalah untuk membantu kita semua dalam pertumbuhan kita, untuk kesembuhan kita, keluarga, dan untuk lebih banyak kebaikan yang bisa kita buat untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan negara kita. Kapanpun teman-teman siap, teman-teman bisa kembali menyadari ruangan ini, situasi di ruangan ini, dan kita akan segera mulai diskusinya. Ya, oke. Aku mau nanya dulu ke beberapa narasumber yang ada di sini. Sebenarnya udah pada nonton dong tentu. Udah ya, oke. Kita mungkin tanya dulu ya Tarya ke masing-masing. Sebenarnya apa opininya atau apa nih ininya, responnya setelah menonton si film ini gitu. Coba mungkin dari Pak Dipa. Cek. Oke. Saya sendiri sebenarnya bukan aliran yang nonton dari awal pas launching ya. Jadi saya nonton tuh kurang lebih ya 2-3 minggu setelah viral lah. Saya gak pengen ikutan sama yang lagi viral. Jadi keburu udah keseliweran tuh. Akhirnya ujung-ujung saya udah baca lengkap reviewnya, ujung-ujungnya udahlah pas nonton ya udah gitu. Cuman akhirnya ketika nonton kebetulan saya juga punya anak laki-laki yang umurnya kurang lebih beda 2 tahun sama Jamie gitu. Langsung jadi mikir bahwa ya bercermin apakah yang kita lakukan selama ini juga udah benar gitu. Terkadang kehadiran mungkin ada tapi belum tentu kehadirannya 100% sama anak kita terkoneksi gitu. Lebih jadi mikir apakah yang sudah kita lakukan benar apa enggak dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Apalagi dalam kasus adolescence anak saya udah nonton lebih dulu daripada saya. Malah dia yang nanya ke saya, ngerti gak kamu nonton ini? Saya yang nanya ke kamu gitu loh. Ya akhirnya kita malah berdua ngebahas, kebetulan baru 2 hari yang lalu kita berdua ngebahas cukup detail. Cuman malah dia menarik pembahasannya lebih ke teknis filmnya, padahal saya mau cari bahasan yang lain gitu. Ya saya mungkin salah satunya cukup beruntung sekolah di Sekolah Kembang, terima kasih Bu Tia, yang saya jadi percaya dengan yang terjadi anak saya tidak seperti Jamie sepertinya sama sekolahnya gitu. Dan akhirnya buat saya lebih jadi ruang diskusi sama anak bahwa apa sih yang bisa kita lakukan ke depannya, karena ini adalah anak saya 15 tahun mulai masuk masa remaja, mulai masuk masa meninggalkan diskusi-diskusi dengan orang tua dan memilih diskusi dengan yang lain. Itu sih. Oke, itu dari Mas Dipa. Kalau dari Monik? Kalau saya tuh lebih kayak agak alert juga ya. Kayaknya saya ngerasa gue udah paling tahu nih anak gue gitu ya. Tahu banget deh karena dia tuh selalu cerita gitu kan. Anything cerita gitu kan. Dan saya juga temen diskusi gitu. Tapi kayak ini satu ini juga momen yang ngingetin kita
belum tentu ternyata gitu loh. Mungkin aja there's something else yang kita tuh nggak tahu gitu ya. Jadi ya dan gap saya sama anak saya cukup jauh, 38 tahun gitu ya. Saya 52, dia mau 15 tahun. Jadi saya juga kadang-kadang ngos-ngosan nih catch up-nya gitu loh. Dan this film tuh ya saya jadi ya kayak alert sih buat saya untuk kayaknya nge-review lagi dan nge-refresh lagi ini sebenarnya saya sama dia kayak gimana gitu kan. Dan saya juga sebenarnya saya mau nyuruh dia nonton tadinya. Cuman nih anak saya tuh parnoan kalau udah urusan penjara gitu ya. Akhirnya saya mensummary dan menceritakan ke dia and give some takeaway aja gitu sebenarnya apa gitu. Karena di sini saya juga mau cerita ke dia bahwa anything yang dia kerjakan itu juga will impact the parents gitu kan. We as a parents gitu. Jadi banyak banget sih dan kayak ini aja sih kayak ya emang kayak alert buat kita nge-review lagi gitu loh. Alarm apa yang udah kita jalin sama anak kita dan apa yang mungkin yang perlu ditambah atau ya learning sih gitu. Ya. Kalau dari Hendrik, mungkin kalau dari Hendrik bisa lihat dari sudut pandang yang lain. Oke. Kalau saya sendiri nonton karena diundang di acara ini baru nonton. Dan kalau tadi sudah dari perspektif orang tua, karena saya orang tua, kalau saya nonton film adolescence itu saya teringat waktu saya remaja. Ya. Bahwa betapa sulitnya juga secara psikologis ya saya menghadapi masa-masa itu, jadi kebayang nih gitu ya. Kalau misalnya sampai kejadian seperti itu intensitasnya gimana. Ya. Dan untuk filmnya sendiri saya suka karena film ini tidak memberikan satu kesimpulan akhir. Jadi sekedar dibiarkan terbuka aja sehingga kita nanti bisa diskusi bareng-bareng di sini. Ya. Oke. Mbak Tia dulu ya. Oke. Menarik ya waktu saya nonton film ini ada beberapa hal gitu yang menarik. Yang pertama sebagai orang tua, film ini menunjukkan bahwa kejadian seperti Jamie saat ini tuh bisa terjadi di keluarga mana saja. Karena orang tua yang digambarkan orang tua ya yang kayak kita gitu ya, nggak ada yang extraordinary, nggak normal atau gimana, nggak, ini biasa-biasa aja gitu. Kemudian kali kedua saya nonton bersama teman-teman guru-guru di sekolah. Terus kami sama-sama lemes gitu ya nontonnya ya. Terutama salah satunya karena buat Kembang SMP juga unit terbaru. Jadi kami baru punya remaja tuh mungkin 3-4 tahun terakhir gitu. Jadi menggambarkan remaja seperti apa di setting sekolah ini juga sebuah pengalaman baru buat kami. Dan kami bisa lihat banyak gitu ya interaksi yang anak-anak SMP pada umumnya itu tergambar dengan sangat baik di episode yang kedua gitu. Itu juga membuat kami berefleksi di sekolah, apa sih sebenarnya yang penting ketika kami harus mendampingi anak-anak remaja saat ini. Yang dengan generasi guru-gurunya yang mungkin beda satu, tapi kalau sama saya kan beda banyak nih ya, beda 2 generasi gitu. Udah banyak hal yang saya sendiri pun terpana bahwa ini sama sekali tidak saya kenali gitu. Apa yang mereka hadapi itu sama sekali tidak saya kenali gitu. Jadi memang jadi banyak refleksi ya nonton film ini gitu. Tar, mungkin nanti abis ini ke kamu, cuman aku sekalian nambahin pertanyaan ke kamu. Karena sebenarnya gini Tar, kalau dari aku sendiri ngelihatnya, karena aku juga nggak ada anak remaja, terus aku ngelihatnya gini, gila ya, ini orang tua sudah sedemikiannya loh mereka gitu ya. Mereka kayak melakukan hal-hal yang ya tidak ada hal yang salah sepertinya dilihatnya gitu ya. Anak mereka yang perempuan yang gede juga baik-baik aja gitu. Terus kenapa sih ini gitu ya? Itu jadi pertanyaan refleksi. Nah, sekaligus Tar, sebenarnya apa juga yang terjadi Tar di dalam tumbuh kembang anak remaja ini gitu sehingga film ini kemudian menjadi merespon hal-hal itu dan ya gimana Tar secara dari sisi psikolog dan pendidik? Oke, baik. Jadi pertama setelah menonton film itu ya, yang pertama saya lakukan adalah nelpon teman-teman Mindful Act. Kita kayaknya harus bikin diskusi ini deh, mumpung lagi viral. Dan biasanya kalau kita lihat percakapannya itu lebih komentar ya. Tapi sebenarnya yang paling penting tuh terus kita mau apa sih? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah langsung berpikir bahwa
untung anak-anak saya udah 24 dan 19 tahun, jadi kayak oh udah lewat masa itu gitu ya. Jadi kayak ada kelegaan gitu ya. Tapi terus mikirin murid-murid di sekolah gitu ya. Saya sama Tia sama-sama running a school gitu ya. Lalu berpikir bahwa kemudian relate dengan tadi pertanyaannya Baby, apa memang seperti itu ya, sesulit itu ya menjadi Jamie gitu sebenarnya ya kan. Dan sebenarnya memang kalau dari sisi psikologi gitu ya, bahwa SMP itu adalah masa yang paling sulit di dalam tahapan perkembangan manusia. Dari usia lahir sampai kita kemudian nanti meninggal, SMP itu the most challenging stage gitu. Dan gak cuman buat anak itu sendiri gitu ya, tapi juga buat semua orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi buat orang tua, buat guru, buat kakaknya, buat adeknya. Ini manusia di usia SMP itu tuh kayak aneh banget sih orang ini gitu ya. Sebenarnya dia sendiri juga ngerasa aneh banget sih gue gitu ya, kayak ini kayak apa ya, kayak anak yang ada di dalam suatu lingkungan yang kayaknya nggak fit dimanapun gitu. Jadi memang benar Beb dan teman-teman sekalian, memang masa remaja itu adalah masa yang sangat challenging. To be specific berarti anak-anak di usia SMP gitu sebenarnya. Kenapa sih jadi paling sulit gitu ya? Sebenarnya kalau dari sisi perkembangan otak, kan kita udah dengar tuh ya usia 1 sampai 5 tahun tuh kan pertumbuhan otak lagi pesat-pesatnya gitu. Jadi kita kadang-kadang menghabiskan seluruh energi di usia itu. Habis itu udah lewat nih 5 tahun, capek nih gitu ya. Habis ini kita doain aja anak kita dari jauh, semoga dia jadi individu yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu dan buat keluarga gitu. Kita lupa bahwa dalam tahapan perkembangan otak tuh ada di usia 11 sampai 14 tahun tuh ada yang namanya brain reorganization gitu. Nah itu kenapa jadi penting banget buat kita orang dewasa itu untuk mendampingi anak-anak di usia itu. Kenapa ada tahap brain reorganization itu? Karena itu adalah tahap di mana otaknya kembali jadi sangat fleksibel dan memaknai setiap pengalaman hidupnya dengan sangat intens. Baik itu pengalaman yang happy, makanya anak SMP tuh kan kalau happy suka lebay ya gitu, kayak happy banget gitu tuh bisa ekspresinya luar biasa gitu. Tapi kalau sedih banget juga kayaknya ya kita buat orang tuanya kayak nggak usah gitu-gitu amat nak gitu, nggak apa-apa, dunia belum runtuh, masalah kamu tuh dibandingkan masalah hidup setelah ini tuh kayak belum ada apa-apanya ya kan gitu ya. Tapi tuh memang dia memaknai pengalamannya dengan sangat intens. Dan kalau untuk tahapan SMP to be specific memang yang kaitannya sangat intens itu adalah karena kan buat remaja tuh teman tuh segala-galanya ya. Jadi yang sangat dia maknai dengan intens itu adalah social acceptance dan social rejection. Gitu. Nah itu tuh kenapa jadi pelik banget nih buat usia remaja kalau dia nggak diterima, kalau dia misalnya dijadikan korban di dalam dijadikan target misalnya di dalam sosial media gitu. Terus kayak semua teman-temannya bikin WhatsApp grup kecuali dia gitu ya. Nggak diundang satu-satunya di dalam pesta ulang tahun gitu. Nggak tahu dia belong to which gang gitu tuh buat mereka matters a lot gitu. Nah yang bikin pusing adalah begitu itu disampaikan kepada orang tuanya kadang-kadang tidak memvalidasi perasaannya gitu. Udahlah nak, nggak apa-apa, banyak temen di dunia ini gitu. Sementara di kepala dia kayak susah tahu cari temen gitu kan, kayak susah banget gitu, kayak nggak bisa gerak dan everyone hates me gitu ya. And I think I hate myself too gitu ya. Itu jadi susah gitu. Dan analogi yang kemarin kita bahas ya Beb, bahwa anak remaja tuh anak SMP ya, tadinya kan ada di dalam kayak cangkang ini nih sama orang tua gitu. Universe-nya tuh, senternya tuh kita orang tua gitu. Tapi pelan-pelan kan dia mau keluar ya dari cangkang ini untuk jadi manusia yang terpisah gitu. Dan pada saat dia keluar tuh kan keluarnya gini ya, tuh friksi, konflik itu terjadi banyak banget gitu. Dan itu membuat memang hidupnya tuh tidak menyenangkan. Makanya kalau dibilang masa SMA itu adalah masa yang paling menyenangkan ya mungkin karena udah lewat dari masa-masa SMP gitu. Iya. Gitu sih Babe sebenarnya yang kayak langsung terpikir susah banget ya jadi Jamie gitu ya. Dan mudah-mudahan dari situ kita bisa ngelihat, kita bisa lebih empati nih sama berbagai pengalaman hidupnya anak-anak SMP ini gitu. Justru tujuannya itu ya Tar, kita menumbuhkan pemahaman sebenarnya yang supaya kita juga bisa tumbuh kebijaksanaan kita dalam menghadapi mereka gitu ya, nggak ada judgement. Oke lanjut, mungkin dua narasumber kita punya pengalaman yang berbeda Tar atau sama? Nah ini yang mau ditanya kepada Mbak Monik, karena kakak kelas ya aku manggilnya Mbak gitu ya. Dan Pak Dipa, karena kita serah terima nih aku sama Tia, jadi estafet ya, jadi transfer anaknya pemain ya.
Anaknya Pak Dipa masuk ke sekolah Cikal tahun ajaran depan. Jadi saya manggilnya Pak terpaksa gitu ya Pak. Pak Dipa. Sebenarnya mau nanya nih ke Mbak Monik dan Pak Dipa. Ada nggak sih perubahan ya yang paling kelihatan pas anak-anak nih memasuki atau transisi dari SD ke SMP? Ada nggak yang significantly different gitu? Kalau dari saya pribadi lumayan banyak karena dia kayak belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah dilakuin. Mulai latihan bohong satu nih ngetes. Kalau lancar pasti bisa nih latihan kedua kan. Bohongin lagi. Ngetes lagi kedua udah kelihatan. Padahal kita udah tahu dari satu juga udah gagal nih. Gitu. Jadi dia mencoba hal-hal yang dia sebenarnya belum tahu impactnya. Dia coba atau mulai mengeluarkan kata-kata kasar. Gitu yang mungkin dia dapatnya dari nada lingkungan, bisa dari sekolah, bisa dari sosial media dan lain. Biasanya mulai dicoba dengan marah yang tadinya marah doang tapi kata-katanya udah mulai bonus kan. Gitu. Yang lebih ke buat kita cari perhatian kan, ini lagi cari perhatian biasanya kita nggak langsung percuma kita deketin juga akan lagi makin marah, jadi biarin aja dulu. Jadi hal-hal kayak gitu yang mulai banyak keluar dan berasa di 2 tahun terakhir lah. Mungkin waktu SMP kelas 1 belum, masih soft, itu kan dari 6 SD ke 1 SMP-nya belum deh, kelas 2 mulai merasa punya di kelas 1, kelas 3 mungkin titik momen karena kita di Kembang dia adalah titik tertinggi dari sekolah itu. Nah itu paling senior, punya link SD, TK, playgroup udah paling tinggi lah. Nah, dan biasanya kalau kita di rumah kita selalu bilang bahwa kamu boleh berkata kasar dan apapun yang buruk tapi di rumah aja, di luar bener ya bener. Akhirnya di rumah dia jadi anak baik, di rumah enggak gitu. Tapi ya buat kita itu pembelajaran bahwa buat tahu oh dia ngetes ini seberapa nih bisanya level ngomong kasar, level berbohong tadi sampai akhirnya dia bisa kadang-kadang tahu sendiri. Atau kadang-kadang ada yang belum tahu juga sih, biarin aja. Ntar juga akhirnya tahu gitu. Sampai kita menunggu sampai kalau memang menurut kita udah harus masuk ngomong, kita ngomong, kalau enggak biasanya ntar dulu. Daripada akhirnya jadi friksi, ya berantem nggak ada gunanya juga gitu kan. Walau kadang kita berdua saya sama istri juga nggak tahan juga sih. Kalau dia ngomong kasar pengen balas lebih kasar lagi cuman udah nggak tahan juga cuman ya akhirnya ya berusaha menahan. Jadi intinya yang paling banyak terjadi adalah percobaan hal negatif itu terbanyak dilakukan di fase SMP ini sih. Fase SMP ya. Iya, jadi yang gitu. muncul tuh justru kayak talking back. Nyoba udah tahu gagal bohong dicoba lagi gitu ya sebenarnya. Bahkan kayak misalnya contoh kita tuh kan kadang-kadang nggak pernah sampai sejauh ini saya nggak tahu ya, anak saya belum pacaran sih. Seangkatan SMP cuma 2 dan dua-duanya udah laku juga. Mungkin ke junior bisa sih, ke SD sih bisa aja, cuman belum lah gitu. Cuman dari mulai kayak contoh ya, kita tuh berdua suka bingung. Coba kita berdua, ini kayaknya udah dewasa semua nggak apa-apa lah ya. Kapan kita pertama kali nonton film dewasa? Anak kita kira-kira udah apa belum ya? Tapi ternyata memang suka ada obrolan dikit bahwa obrolan oper-operan WhatsApp tuh secara nggak sengaja ada nih gitu. Karena kita pernah liburan di sebuah negara, dia selalu gampang itu di bawah restoran tuh atas bokep, jual bokep, dia bisa ngomong gitu. Nah padahal pengen saya ngajarin tapi dia kayaknya udah lebih tahu deh. Gitu ya. Gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang sepertinya nggak pernah disampaikan tapi ini anak-anak juga tahu. Dan buat gitu dia ya. biasa gitu. Nggak itu bukan suatu hal yang tabu. Biasa aja loh obrolan sama temen gitu loh. Jadi dia berusaha nggak kaget, saya juga jangan kaget nih gitu. Iya. Walaupun di sini deg-degan banget ya. Iya, mikir dia tahu jauh lebih dari mana nih taunya gitu. Tapi kalau misalnya lihat dari Dipa, jadi berarti Dipa sama Sesa secara sadar itu membiarkan itu terjadi di rumah ya, secara sadar dengan supaya maksudnya ya udah lu latihannya di rumah aja lah gitu ya. Betul. Oke. Thank you Pak Dipa. Kalau Mbak Mon gimana? Apa yang significantly berbeda? Banget sih, maksudnya dari dia yang ya ini cewek kebetulan anak gue cewek. Dia yang tadinya anak mami, everything is mami bilang ini iya gitu. Tiba-tiba jadi kayak mami tuh lain sendiri gitu. Mami tuh beda zaman gitu. That's your era gitu. Now is my era gitu kan. Terus ya pokoknya jadi kayak mami tuh old fashion. Pokoknya jadi kayak kita beda cara pandang aja gitu. Dimana tadinya dia semua mami suruh jadi lawyer, ya aku jadi lawyer. Sekarang mulai consider gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu. Nah jadi itu berasa banget gitu ya. Apalagi cewek mungkin ya mulai masuk puber gitu ya. Terus mood swing. Aduh itu kadang-kadang saya tuh jadi kayak mendingan gue gak ketemu dia gitu kan. Daripada
pagi-pagi bad hair day, bete gitu kan. Terus saya mau ke kantor jadi emosinya udah berantakan gitu karena ini. Jadi memang suasananya agak sedikit lebih tense compare to dia waktu dia SD gitu karena dia nurut. Kalau sekarang tense, even kayak dan pendapat orang itu lebih matters gitu buat dia dibanding aku gitu. Jadi kalau misalnya do I look bad? Enggak kok gini no gitu. Jadi kayak cuma ngetes aja apa minta disanjung atau gimana nggak tahu juga gitu kan. Jadi tense-nya udah pasti lebih tinggi gitu sekarang dan balik lagi gitu buat saya gitu itu another task juga gitu dan it's not easy kalau menurut saya karena saya juga tadi pernah share juga kan kayaknya gue pikir SMP bebas gitu ya tugas gitu tapi ini ya ampun gitu kan malah tambah berat gitu karena kayaknya tensitasnya tuh tinggi. Kalau yang di film tuh pas lagi episode 3 tuh yang lagi wawancara sama itu tuh I feel banget gitu nih saya kalau lagi ngomong sama dia dan dia lagi kayak argumentasi tuh lagi saya kayak si psikolognya yang di season 3 tuh gitu. Jadi sampai saya advice ke orang-orang, aduh lu kalau kawin jangan kayak gue deh ketuaan gitu karena gapnya itu udah kejauhan gitu kan. Di saat 50 kayaknya harusnya udah enjoy life gitu kan ya, udah mau pensiun masih harus manage ini tuh gitu. Jadi kayaknya kita dari parents juga beda gitu tensitasnya. Puberty lawan premeno iya, ya. Iya makanya bener banget tuh. Iya ya gitu ya. Tapi berarti kalau dari pembicaraan Pak Dipa dan Mbak Mon ini ya Beb, berarti sebenarnya yang paling muncul paling sering tuh sebetulnya adalah intens ya. Emosi yang lebih intens. Yang tadinya semua damai, ini tiba-tiba jadi semua diajak perang gitu ya. Ada talk back, ada segala macam gitu. Dan kalau di parenting skill sih dibilangnya adalah bahwa power struggle will take you nowhere. Gitu. Jadi kalau kita rasanya udah intens, suara udah naik, keringet dingin nih di tangan, itu waktunya kita justru stop ya Pak Hendrik ya. Itu nanti mungkin bisa dibahas sama Hendrik. Itu waktunya untuk tenang. Kita nggak akan kalah, nggak akan menang kok di situ gitu. Kayaknya aja kita menang, but maybe sebenarnya enggak gitu. Atau itu create another problem nantinya. Create another problem nanti muncul 3 hari kemudian gitu kan sebetulnya gitu ya. Oke. Nah mungkin yang menarik di sini adalah bahwa itu tadi ya. Tadi dibilang bahwa it's your era gitu ya. Itu generasi mama beda banget sama aku gitu ya. Sama tadi Pak Dipa bilang, duh yang ngajarin dia siapa sih gitu. Dan tadi kita bilang bahwa sebenarnya kalau di usia remaja ini teman segala-galanya gitu. Tapi dibilang juga loh bahwa generasi muda ini di usia SMP ini adalah masa dimana, kenapa paling susah ya? Masa dimana rasa lonely, kesepian tuh paling dalam buat mereka gitu sebenarnya. Gimana enggak kalau sama orang tua dianggap aneh gitu ya, sama temennya dianggap nggak asik gitu sebetulnya, dan segala hal yang kayaknya sama badanku sendiri juga aku kayaknya nggak fit gitu ya. Jadi loneliness tuh sesuatu yang jadi momok gitu di di dalam tahapan perkembangan ini gitu. Kayaknya aku nggak punya teman gitu ya. Ntar begitu punya teman kayaknya akrab sebulan tapi habis itu kok dia gini kok dia gitu gitu. Itu sesuatu yang dinamis banget gitu. Nah mungkin ini yang mengantarkan aku untuk nanya kepada Ibu Tia. Tadi dibilang juga sama Mbak Monik bahwa ini kayaknya aku kenal sama anak aku, tapi ternyata enggak gitu ya. Dan sekarang itu anak-anak kalau sekolah tuh lama banget ya. Berapa jam di sekolah, Ti? Mungkin rata-rata kalau secara umum mungkin jam 7 pagi, jam 8 gitu udah mulai ya. Sampai sekarang tuh jam 3 gitu kira-kira, jam 2, jam 3 sore ya. Jadi lama banget waktu yang sebetulnya dihabiskan oleh anak di sekolah. Abis itu di rumah tidur kan gitu ya, pasti dia banyak bikin PR dan kemudian tidur. Pertanyaan aku ke Tia adalah bahwa ada banyak perubahan yang dialami oleh anak ini. Dibilang juga bahwa sebenarnya sebaik apapun hubungan kita sama anak-anak kita, sebenarnya itu kita tetap jadi orang paling akhir yang tahu tentang mereka. Kok dia beda banget sih gitu ya. Nah gimana nih sekolah berkontribusi dalam hal ini untuk bilang sama orang tua tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya gitu. Ya betul, dan bener banget ya Mbak Taria, SMP nih masa yang paling challenging gitu ini karena kayak sack of hormone gitu ya sebenarnya ya mereka. Bayangkan bahwa kita sebagai orang tua punya 1-2 remaja di dalam rumah gitu udah pusing banget gitu. Kalau guru SMP itu bisa
30 gitu ya satu kelas, jadi ya lumayan ya, satu oke, yang lain enggak gitu kira-kira. Dan iya mereka pasti berubah dari SD ke SMP, itu kita bisa lihat baik dari segi yang positif, mungkin makin mandiri, makin berani menyampaikan pendapatnya gitu, tapi juga secara emosi juga lebih banyak turbulensinya gitu ya. Nah sebagai sekolah sendiri, saya juga melihat kalau sekolah mau meluangkan waktu atau reconsider apa yang penting buat sekolah gitu ya, mungkin bisa nih mengelola ini. Kenapa? Karena anak-anak SMP ini memang badannya besar, tapi sebenarnya ya masih anak-anak gitu ya. Kita perlu sekali untuk mengingat bahwa mereka butuh connection karena mereka kesepian. Tadi ya, mereka butuh connection dan ini butuh perhatian dan butuh waktu yang besar. Artinya orang dewasa di sekitar anak, kalau di sekolah ya berarti guru-guru, kepala sekolah dan staf yang lain gitu ya, memang harus mau nih meluangkan waktu untuk terkoneksi dengan anak-anak ini, karena tadi ya mereka memang semua lagi berubah gitu, prefrontal cortexnya katanya lagi terbentuk gitu ya, berarti semua pertimbangannya lagi ulang lah gitu ya, lagi under construction gitu kalau saya bilang ya. Belum jadi ya, belum kelar. Betul. Semuanya harus mau lebih dulu menjalin koneksi, membangun rasa percaya dengan murid-murid di sekolah yang masih remaja ini, dan melakukan hal yang sama ke orang tua. Artinya sekolah mungkin bisa tahu banyak, guru-guru bisa tahu banyak, tapi akan gagal juga ngobrol sama orang tua si anak sebagai another support system buat anak ini kalau nggak ada trust dalam hubungan ini. Jadi sekolah nih harus bisa membangun komunitas di mana semuanya saling percaya dan sama-sama mikirin hal yang terbaik buat si anak. Nah, baru dari situ kita bisa ngobrol kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau di SMP itu udah pasti banyak banget konflik-konflik yang nggak menyenangkan. Banyak konflik di antara mereka, banyak kenakalan-kenakalan khas remaja. Ya tadi ya mulai nonton bokep misalnya, mulai mencoba hal yang nggak boleh gitu ya. Dan ini kan bukan hal yang mudah ya dibicarakan sama orang tua gitu. Beneran nggak nih Bapak Ibu mau tahu nggak nih anaknya sebadung ini nih gitu ya di sekolah gitu ya, atau sebaliknya guru-guru juga mendengar cerita sebaliknya seperti misalnya kejadian Pak Dipa tadi ya, di rumah ternyata lebih banyak nih ulahnya daripada di sekolah gitu. Ini kan perlu ngobrol dua-duanya. Nah modal koneksi tadi dan rasa percaya antara semua pihak itu jadi penting sih. Jadi penting. Apa yang jadi strategi utama untuk bisa membantu guru-guru di sekolah untuk membangun koneksi itu? Karena balik lagi kan kalau di sekolah yang dihadapin gak cuma 2 anak ya, tapi banyak gitu. Iya, mungkin kalau di Kembang salah satu keuntungannya adalah sekolahnya kecil. Jadi rasio anak dan gurunya nggak terlalu besar. Kami lebih mudah exercising berbagai teknik nih untuk membangun relasi yang hangat sama anak-anak gitu. Modal utamanya mindset sih ya. Bahwa guru-guru punya mindset bahwa semua anak tuh anak yang baik pada dasarnya gitu. Semua anak itu anak yang berdaya. Jadi kita nggak ada niat atau harus mengurangi niat untuk kontrol. Ini anak-anak yang lagi mau mencari kendali atas dirinya sendiri nih, namanya juga remaja ya, nggak kayak anak kelas 1-2 SD yang memang tujuan hidupnya menyenangkan hati gurunya, nggak gitu ya. Kalau anak SMP tuh enggak gitu. Kalau bisa ngeselin kalau gitu. bisa ngeselinnya gitu ya. Tapi sekali lagi tadi kita guru-guru harus punya kesadaran bahwa kita nggak bisa ngontrol, tapi kita bisa empowering mereka dengan berbagai tools yang mereka butuhkan. Dan udah juga harus sadari bahwa semua anak remaja pasti membuat kesalahan. Gitu. Tapi harus juga dipahami bahwa ini mereka boleh loh membuat kesalahan di ruang yang aman. Selain rumah adalah ruang yang aman, sekolah juga harus jadi ruang aman untuk anak membuat kesalahan. Paham. Aku jadi pengen nanya nih, kan soalnya kalau sekolah tuh kan pasti identik dengan adanya kebijakan disiplin gitu sebenarnya gitu ya. Jadi sebetulnya konsekuensi seberat apa sih yang paling bisa dilakukan untuk anak SMP knowing bahwa ini adalah tempat di mana mereka membuat kesalahan. Betul. Ada batasannya nggak? Mungkin aku mau refer balik ke film Adolescence ini ya, di episode kedua, di mana mungkin kita semua lihat bahwa hubungannya cukup tense. Kalau gurunya tenang, tiba-tiba ada aja upaya anak-anak untuk memancing kemarahan gitu ya. Dan ada banyak bagian di mana percakapannya tidak berjalan dengan baik. Misalnya si anak lagi sangat marah, gurunya mau membantu juga they push away, nggak mau gitu ya.
waktu saya ngobrol sama guru-guru, mereka bilang, wah di episode ini orang dewasanya nggak ada loh yang mau dengerin anak-anak. Gitu, semua dipotong. Menurut gurunya aja, you need help gitu, you have to stop gitu. Tapi itu semua kata gurunya, gitu ya. Anak-anak nggak didengerin nih, nggak ketahuan butuhnya apa gitu. Itu menurut saya bisa jadi perhatian gitu ya. Dan di sekolah pun kalau kita niatnya ngontrol sama seperti si sekolah ini, maka memang gurunya akan berubah jadi pawang, gitu ya. Berubah jadi pawang, nggak bisa facilitating growth. Gitu. Nah, tadi banyak kesadaran-kesadaran orang dewasa yang juga harus mulai muncul di sekolah sebagai guru gitu, bahwa ya anak-anak ini memang butuh ditemenin gitu. Memang lagi under construction gitu, nggak perfect. Jadi ya emang harus ditemenin. Jadi dan juga harus tadi tuh mindful. Kalau misalnya enggak, tentu mudah terpancing ya Bapak Ibu ya. Kalau yang satu nggak ada ceritanya guru kita dulu respect takut gitu. Ya mereka respect, tapi mereka juga nggak ragu-ragu untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang seakan-akan menantang gitu. Kalau kita nggak mindful, maka kita akan reaktif, bukan responsif gitu. Ya betul. Jadi ya gitu ya, kayak tahu bagaimana harus menunjukkan respon supaya koneksinya tetap terbangun. Ya. Oke.